tentang hakikat manusia ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, nah baik hari ini kita akan mendiskusikan ya hakikat manusia itu apa gitu ya. Itu teman-teman kemarin sudah membahasnya ya, sudah membahaskan tentang hakikat manusia tersebut. Nanti akan dilanjutkan mungkin ya dengan pembahasan tokoh gitu ya. Nah, mungkin ada dua orang nanti teman yang menjelaskan gitu ya. Atau satu dua tergantung dari waktu. Nah, hakikat manusia itu apa gitu ya? Kalau yang saya baca gitu ya. Nah, ini kira-kira apa yang menjadi perbedaan gitu ya antara manusia mungkin ya, ada hewan gitu ya. Nah, kemudian ada makhluk lain nih. Kira-kira apa saja yang membedakannya gitu ya. Nah, ini mungkin yang kita bisa diskusikan pada kesempatan kali ini. Dunia ini kan secara umum ada manusia, ada hewan, ada makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada beberapa hal yang membedakan manusia gitu ya. Ada pertama kemampuan menyadari dirinya sendiri. Nah, ini jadi ini kunci pertama gitu ya. Kunci pertama dari perbedaan manusia dengan hewan gitu ya, nah, dengan makhluk yang lain adalah kemampuan menyadari diri sendiri gitu ya. Nah, yang dimiliki pada manusia. Nah, manusia tentu memiliki karakteristik sehingga dia bisa membedakan dirinya dengan yang lain gitu ya. Nah, itu kira-kira kemampuan menyadari. Nah, di dalamnya ada apa? Mungkin pertama kadang kita memiliki kesadaran gitu ya tentang eh, kelemahan misalnya. Nah, apa yang menjadi kelemahan kita gitu ya. Nah, itu yang jarang kita eh, cari gitu ya. Nah, biasanya yang kita apa yang kita ungkap selalu kita ingat selalu keunggulan kita gitu ya. Nah, mungkin kita perlu sebagai manusia yang memiliki kemampuan untuk menyadari kemampuan diri kita adalah bagaimana kita mengidentifikasi diri kita gitu ya. Hanya dari sisi kelemahan gitu ya. Nah, dari sisi keunggulan atau sisi-sisi yang lain sehingga kita membedakan diri kita dengan yang lain. Mungkin saya dengan teman-teman peserta kuliah ini ada kesamaan, ada perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang harus kita sadari gitu ya. Nah, jadi ini salah satu apa perbedaan manusia dari makhluk lain ya. Itu adalah salah satu adalah, menyadari apa kemampuan untuk menyadari diri sehingga kita beda dengan yang lain gitu ya. Kalau beda apakah kita punya keunggulan, kita punya kelemahan atau punya sifat-sifat yang lain. Nah, yang kedua, hanya yang membedakan ini menurut para ahli adalah kemampuan bereksistensi. Eksistensi itu kan bagian dari kemampuan kita gitu ya dalam menunjukkan kemampuan yang kita miliki dan sendiri. Kadang-kadang sekolah itu kan harusnya bisa menggali gitu ya potensi-potensi yang ada pada siswa gitu ya. Mungkin nanti Anda di sini secara mandiri ya kalau di sekolah, secara mandiri Anda akan menemukan
potensi apa yang ada pada diri Anda gitu. Ya nanti Anda bisa bereksistensi gitu ya. Anda bisa eksis pada bidang apa gitu ya. Nah, sesuai dengan bidang masing-masing. Biasanya nanti tesis, nah itu menunjukkan eksistensi diri Anda. Jadi Anda mau ngambil bidang apa gitu ya, mau mengambil apa yang Anda tonjolkan. Nah itu memang itu merupakan salah satu ciri ya dari manusia ini. Dia memiliki kemampuan bereksistensi gitu ya, kemampuan menunjukkan gitu ya. Nah, menunjukkan potensi yang ada pada diri. Kalau pada kuliah secara sederhana mungkin pada tugas gitu ya. Tadi mungkin di akhir itu pada tesis itu menunjukkan bagaimana ya. Nah, yang berikutnya katanya manusia itu memiliki kata hati gitu ya. Nah, ini atau disebut dengan hati nurani gitu ya. Nah, ini lubuk hati, suara hati, banyak istilah ya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh hewan gitu ya, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Jadi, manusia ini memiliki hati nurani. Kebenaran itu akan muncul gitu ya, akan ada dari hati nurani kita. Nah, biasanya hati nurani itu kan bisa memiliki, bisa muncul gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan perenungan misalnya, apa hati nurani ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, sehingga kita bisa mengambil keputusan nanti ya, keputusan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Itu sebagai manusia biasanya mengambil keputusan dengan hati nurani itu cenderungan gitu ya, cenderungan untuk berhasil itu lebih tinggi gitu. Nah, keputusan itu kan tidak dilakukan secara serampangan gitu ya. Melalui berbagai perenungan biasanya muncul dari hati dari hati tentang mana yang baik. Nah, walaupun kadang-kadang ini kadang-kadang kita tidak mengikuti hati nurani kita gitu ya. Ini ya yang mungkin sering kita sadari lah. Setelah sesuatu itu terjadi baru kita menyadari bahwa hati nurani kita itu sebetulnya tidak menunjukkan ke sana gitu ya. Lakukan. Nah, biasanya dipikir timbul penyesalan bila tidak mengikuti hati nurani. Itu kira-kira salah satu karakteristik dari manusia. Nah, yang berikutnya katanya karakteristik atau ciri dari manusia itu dia punya moral. Biasanya moral itu kan eh, sangat sinkron gitu ya dengan hati gitu ya. Dan itu biasanya seperti itu. Nah, seorang dikatakan bermoral tinggi katanya karena ia menyatakan diri dengan nilai-nilai yang ada yang menyatakan bahwa moral itu mungkin terkait dengan agama, gitu ya. Terkait dengan nilai-nilai yang dianut gitu ya, oleh suatu masyarakat, oleh suatu bangsa gitu ya. Maka di kita kan ada mata pelajaran pendidikan moral Pancasila gitu ya. Nah, jadi moral bangsa Indonesia itu adalah nilai-nilai Pancasila gitu ya. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, itu mungkin nanti Bapak-bapak, Bapak Ibu bisa memiliki menambahkan pandangan-pandangan lain tentang manusia ini gitu ya. Jadi kita berdiskusi ya, tentu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu ya. Yang penting di kuliah ini adalah ada rasionalnya gitu ya. Nah, ini kira-kira katanya seseorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi
serta segenap perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai itu, bahwa perbuatan kita gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan itu tentu merupakan implementasi dari nilai-nilai tersebut. Zaman dulu, zaman yang senior-senior ya mungkin kalau mau kuliah itu ada apa penataran Pancasila gitu, pola 100 jam gitu. Nah, ini zaman saya masih mau, nah, itu ada pola penataran apa 100 di PNS mungkin ya. Biasanya ada penataan. Itu salah satu moral yang dianut di kita Pancasila. Tentu moral tertinggi mungkin yang diyakini adalah agama gitu. Dan untuk moral tertinggi. Oke, jadi itu manusia itu dia punya eh, moral. Kemudian manusia itu memiliki kemampuan bertanggung jawab. Nah ini, nah bertanggung jawab kepada siapa, wujudnya itu ada sendiri. Ada wujud tanggung jawab kepada masyarakat, mungkin di dalamnya termasuk keluarga dan lain-lain gitu ya. Nah, ada tanggung jawab kepada Tuhan. Ini kira-kira karakteristik dari manusia ini harus memiliki kemampuan bertanggung jawab gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan gitu ya, kita harus bertanggung jawabkan gitu ya. Pertama kepada diri sendiri, kedua kepada masyarakat ya, yang nah, sehingga kalau kita perhatikan ya tentu ada kaitan ya, ada hubungan yang erat gitu ya antara kata hati, moral dan tanggung jawab ini satu rangkaian gitu ya, satu rangkaian yang biasanya tidak pisahkan. Ini memiliki satu kaitan yang sangat erat antara tiga karakteristik manusia ini. Nih, jadi manusia itu dia memiliki kemampuan berbuat gitu. Jadi perbuatan kita harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya karakteristik yang membedakan gitu ya antara tadi manusia dengan hewan dan makhluk lain, bahwa manusia ini memiliki rasa kebebasan, merdeka gitu ya. Nah, merdeka itu rasa bebas. Nah, itu tidak terikat sesuatu gitu ya, tetapi sesuai dengan kodrat manusia. Bebas tetapi terikat gitu ya oleh kodrat manusia. Bukan arti bebas sebebas-bebasnya gitu ya, tanpa ada ikat. Ini kemerdekaan dalam arti sebenarnya katanya eh, ke dalam keterikatan, bebas sepanjang tidak tangan dengan tuntutan manusia gitu. Bebas mungkin selama tidak bertentangan dengan hukum, nah, baik hukum agama gitu ya, hukum negara itu silahkan dilakukan, yang penting tidak dengan secara manusiawi, tidak bertentangan dengan kodrat manusia. Orang hanya mungkin katanya merasakan kebebasan batin apabila ikatan telah menyatu dengan dan menjiwai segenap perbuatan. Ini kira-kira rasa kebebasan. Mungkin dalam bahasa sekarang biasanya kita menyebut kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawabnya bebas ya, nah, tapi ada kebebasan itu harus sejalan dengan kodrat manusia. Ya, di jalan bukan berarti bebas semau-mau kita gitu. Ya, ada aturan gitu ya, ada rambu yang harus kita. Intinya manusia memiliki rasa kebebasan, tapi kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab gitu. Nah, berikutnya tentu manusia ini memiliki hak dan kewajiban. Jadi memiliki kewajiban, memiliki hak. Nah, kewajiban hak ini merupakan manifestasi dari
manusia sebagai makhluk. Ya, tentu kita harus menyadari bahwa tanpa hak gitu ya, tidak ada hak tanpa kewajiban. Kadang-kadang mungkin banyak orang sekarang menuntut hak gitu ya, tetapi belum melaksanakan kewajiban. Nah, ini kadang-kadang yang terjadi ya, mungkin sekali-kali kita juga melakukan itu gitu. Mungkin bagi yang bekerja gitu ya, yang menuntut pada atasannya gitu ya, hak-haknya dia misalnya ingin selalu naik gaji gitu ya, fasilitas dan lain-lain, tetapi kewajiban dia misalnya sebagai karyawan itu tidak dilaksanakan. Ini sebagai manusia yang bertanggung jawab, dia harus mampu melaksanakan kewajiban, dia boleh menuntut haknya gitu ya. Nah, jadi kewajiban itu karena hak yang harus penuh. Nah, itu kira-kira karakteristik. Kemudian ada yang menyebutkan bahwa karakteristik yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah kemampuan menghayati kebahagiaan. Kemampuan ini merupakan suatu bahagian ini merupakan suatu anugerah. Nah, maka manusia itu memiliki kemampuan menghayati kebahagiaan itu. Itu sangat berbeda mungkin ya arti dari bahagia itu. Nah, mungkin kita kadang-kadang kalau sedang haus ya, nah, ada yang memberi air, nah itu kebahagiaan yang sangat besar gitu ya. Tapi air itu tidak menjadi kebahagiaan mungkin ya, apabila kita tidak sedang kehaus. Ini bahwa manusia itu karakteristiknya dia memiliki kemampuan untuk menghayati kebahagiaan itu katanya hasil perpaduan dari pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit ini dan antara proses dan hasil. Biasanya kalau kita belum melaksanakan sesuatu yang pahit gitu ya, nah maka mungkin akan sulit gitu ya kita merasakan kebahagiaan gitu. Merasa bahagia karena pernah susah ya. Nah, itu. Nah, kemudian bagaimana kaitan antara proses dan hasil? Nah, proses yang Anda lalui gitu ya, yang kita lalui semuanya, maka akan menunjukkan rasa bahagia nanti di gitu ya. Saat Anda lulus misalnya nanti proses kuliah selama berapa 2 tahun misalnya, nah, maka lulus itu merupakan satu dampak atau proses atau hasil dari proses yang dilakukan. Itulah manusia harus mampu kemampuan untuk menghayati. Nah, Bapak Ibu mungkin saya menunjukkan beberapa istilah gitu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mencari gitu ya dari berbagai sumber lain gitu. Jadi ada beberapa istilah manusia ya yang tertuang di dalam yang pertama ada istilah bashar. Katanya diketemukan sebanyak 37 kali bashar. Nah, bashar ini katanya merujuk pada sifat biologis dari manusia. Seperti manusia misalnya berasal dari tanah, dia makan, ya, kemudian dia minum dan lain-lain. Itu disebut dengan bashar. Nah, itu terkait dengan sifat biologis. Nah, Bapak Ibu nanti boleh lihat ya, misalnya dalam Quran ya, ini mohon maaf yang berarti lain. Nah, ini dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Kahfi ya, ayat 110 gitu. Itu ada kata bashar. Surat Ar-Rum ayat 20 dan lain-lain. Ya, pengertian tentang bashar. Jadi bashar itu terkait dengan apa biologis.
Nah, kemudian di dalam Al-Quran kita menemukan juga manusia itu diberi istilah al-insan. Artinya al-insan itu ditemukan sebanyak 60 kali. Nah, kemudian para ahli menyebut bahwa al-ihsan ini, al-insan ini maknanya merujuk pada sifat psikologis, nah, atau spiritual manusia sebagai makhluk yang berpikir, makhluk yang diberi ilmu gitu ya, makhluk yang mengemban amanah itu istilahnya insan gitu ya. Jadi lebih banyak terkait dengan psikologis atau spiritual. Jadi kalau Bashar tadi terkait dengan biologis. Nah, kemudian makna berikutnya dalam Al-Quran itu ada kata anas. Nah, katanya ditemukan ya menurut para ahli ada 204 kali ya. Anas ini lebih merujuk pada hakikat manusia ya, pada sifat dia sebagai makhluk sosial atau kolektif, di mana pergaulan gitu ya sesama manusia itu biasanya diistilahkan di dalam Al-Quran itu anas. Ini kira-kira tiga makna gitu ya manusia. Ada yang disebut dengan bashar, ada yang disebut dengan insan, gitu ya. Ada yang disebut dengan itu penamaan gitu ya manusia di dalam Al-Quran. Ada yang terkait dengan biologis gitu ya, dari psikologis, ada yang terkait dengan makhluk. Oke, itu kira-kira apa hakikat atau makna di dalam. Nah, bagaimana hakikat manusia? Nah, ini kaitannya dengan kebutuhan pendidik. Ini kira-kira yang menjadi konsen kita gitu ya di manusia ini bagaimana hakikat manusia dan kebutuhan akan pendidikan. Nah, kalau kita lihat katanya pentingnya hakikat anak sebagai manusia. Anak itu salah satu komponen gitu ya, dalam sistem pendidikan. Nah, jadi yang menjadi urusan ya, yang menjadi fokus dalam pendidikan itu kan manusia. Jadi yang diurus itu di dalam pendidikan ya manusia. Ini sehingga manusia itu merupakan unsur utama gitu ya di dalam sistem. Nah, bagaimana hakikat anak gitu ya? Ini sebagai manusia mungkin bisa ada teori-teori lain yang terkait hakikat anak sebagai manusia ini. Nah, yang pertama, anak ini ketika lahir ini dibekali dengan bermacam-macam potensi. Jadi kita tahu manusia memiliki potensi. Jadi anak itu punya potensi. Nah, ini anak itu katanya calon manusia yang dapat tumbuh dan berkembang ya. Dalam mengembangkan dirinya, nah ini dia membutuhkan lingkungan hidup secara ini kira-kira hakikat anak sebagai manusia. Jadi dia punya potensi ya, punya potensi. Maka tugas kita ya, nah ini sebagai pendidik dalam arti umum gitu ya, pendidik dalam arti khusus karena menurut Ki Hajar Dewantara kan semua manusia itu adalah guru, semua manusia itu adalah pendidik. Jadi kita bisa mendidik siapa saja ya, jadi tidak hanya lepas dari itu. Jadi anak itu punya potensi gitu ya. Nah, jadi sebagai seorang guru dia bisa membantu gitu ya, membantu untuk mengembangkan potensi pada anak. Mungkin kuliah S2 ini kan bagian dari bantu menggali potensi-potensi yang sebenarnya, Bapak Ibu ini sudah sangat bagus, sangat hebat. Tapi kadang-kadang, nah, kalau
diri Bapak Ibu itu tidak tergali, tidak ada tantangan betul. Nah itu saya kira potensi pada diri kita masing-masing itu bisa dikembangkan melalui sistem gitu ya. Ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri kita gitu ya. Jadi melalui pendidikan, kira Bapak Ibu eh, sudah sangat tepat gitu ya, mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena bisa menggali, bisa menumbuhkan potensi. Nah, tadi misalnya kenapa manusia itu butuh pendidikan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa anak itu lahir gitu ya, nah, dengan memiliki bermacam-macam potensi. Nah, tadi agar potensi sebagai modal dasar dapat berkembang, maka perlu bantuan ya. Di bagian-bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa guru itu kan intinya memberikan bantuan, memberikan bimbingan, memberikan arahan supaya potensi yang ada ya, potensi yang ada pada diri manusia itu bisa tergali dengan jangan sampai ada istilah sekolah itu malah membunuh potensi. Potensi itu sebuah buku ya, ada yang menyebut sekolah sebagai racun. Artinya akan menumbuhkan potensi yang ada pada diri anak, gitu ya, tapi membunuh kreativitas dengan apa? Dengan menjejali ya, dengan hal-hal yang menurut kurikulum itu baik gitu. Yang menurut anak itu tidak, dan potensinya tidak berkembang. Intinya pendidikan itu membantu, membantu mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik. Ya. Jadi tentu bahwa pendidikan itu tidak hanya transfer of knowledge ya, transfer pengetahuan saja, tapi bagaimana menanamkan nilai-nilai gitu ya, menanamkan nilai itu yang sangat penting. Kira-kira manusia tidak akan menjadi manusia kalau tidak dibesarkan dalam lingkungan manusia. Nah, lingkungan manusia itu adalah lingkungan pendidikan. Jadi, lingkungan pendidikan itu merupakan salah satu lingkungan yang sangat penting gitu ya untuk memanusiakan manusia. Di bagian awal kita sudah hal. Nah, itu mungkin yang sisa dari yang belum saya sampaikan. Nah, kemarin saya sudah menyampaikan ke Irfan ya bahwa hari ini kita akan bahas tentang tokoh-tokoh gitu ya. Nah, tokoh-tokoh pendidikan silakan Bapak Ibu bebas gitu ya untuk menggali gitu ya tentang tokoh-tokoh baik tokoh nasional gitu ya maupun tokoh nasional malah tokoh daerah gitu ya tokoh lokal yang kadang tidak terdengar gitu ya. Ada mungkin dua atau beberapa orang yang menyajikan ya tertentu tentang tokoh-tokoh yang ditemukan gitu ya. Nah, baik nasional, internasional, malah tokoh daerah itu persilahkan jadi mau tokoh apa saja gitu, yang terkait dengan kan gitu ya. Pas gitu ya. Itu di Nah, itu mungkin apabila ada yang mau didiskusikan itu dipersilahkan ya. Kalau tidak ada, nah mungkin saya minta satu dua orang lah untuk ini menyajikan hasil bacaannya ya, bisa dari tokoh lokal, tokoh baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nah, berikutnya mangga siapa yang
mau menyajikan. Nah, ini yang ya mangga. Kang Izin Prof, Seto, izin ya menyajikan. mangga. Ya, mangga, mangga. Hmm. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, Ya, Prof. Jaka dan rekan-rekan. Izin menyampaikan tentang eh, pembahasan tentang tokoh pendidikan yang saya pilih itu Johann Hendrik Pestalozzi dan pandangannya terhadap pendidikan. Pendidikan adalah hak semua orang terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau gender mereka menurut Johann Hendrik Pestalozzi. Johann Hendrik Pestalozzi adalah seorang pendidik asal Swiss yang dikenal sebagai pelopor pendidikan modern. Beliau lahir pada tanggal 12 Januari tahun 1746 di Zurich, Swiss. Ayahnya adalah seorang dokter yang meninggal pada saat Pestalozzi umur 6 tahun. Dan sejak saat itu dia diasuh oleh ibunya. Pengalaman mengajar di Newhof membuat Pestalozzi menyadari pentingnya pendidikan bagi semua orang, termasuk anak-anak dari keluarga miskin. Beliau kemudian mengembangkan metode pembelajaran yang berpusat pada anak. Metode ini menekankan pentingnya bermain dan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan perkembangan anak. Pestalozzi meninggal pada tanggal 17 Februari tahun 1827 di Brugg, Swiss. Beliau meninggalkan warisan yang berharga bagi dunia pendidikan. Metode pembelajarannya yang berpusat pada anak telah menjadi dasar bagi sistem pendidikan modern. Pestalozzi memiliki pandangan yang revolusioner tentang pendidikan yang didasarkan pada keyakinan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau gender mereka. Pestalozzi percaya bahwa pendidikan adalah proses alami yang terjadi sepanjang hidup. Beliau juga percaya bahwa anak-anak adalah makhluk yang aktif dan ingin belajar. Oleh karena itu, pendidikan harus berpusat pada anak, bukan pada guru atau kurikulum. Pandangan Pestalozzi tentang pendidikan. Pendidikan adalah hak semua orang. Pestalozzi percaya bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, atau gender mereka. Beliau berpendapat bahwa pendidikan adalah kunci untuk mencapai semua kemajuan sosial dan ekonomi. Anak-anak adalah makhluk yang aktif dan ingin belajar. Menurut Pestalozzi, saya bahwa anak-anak adalah makhluk yang aktif dan ingin belajar. Beliau berpendapat bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, bukan guru atau kurikulum. Selanjutnya, pendidikan harus berpusat pada anak, serta pembelajaran harus menyenangkan dan bermakna bagi anak. Iklim kelas menurut Pestalozzi. Pestalozzi menyarankan guru-guru untuk menciptakan iklim kelas yang membagikan kehidupan hangat dalam keluarga. Guru harus selalu memberikan cinta dan kasih sayang, serta kepercayaan kepada anak didik. Pestalozzi mengatakan bahwa apabila tidak ada cinta dan kasih sayang, maka kekuatan intelektual dan fisik dalam diri anak tidak akan berkembang dengan alam. Dia memandang bahwa disiplin yang keras dan kaku seperti yang banyak diterapkan di berbagai sekolah hanya akan menjauhkan anak didik dari guru sehingga menghalangi pertumbuhan dan perkembangan alami dan normal, terutama dalam bidang moral dan etika. Tugas pengajar menurut Pestalozzi. Pestalozzi mengamati tugas dari seorang pelajar antara lain satu memberikan pengetahuan baru jika peserta didik sudah memahami pengetahuan yang telah diberikan sebelumnya. Kedua, memberikan tugas belajar dalam ruang lingkup yang terbatas dan terarah agar peserta didik dapat fokus. Ketiga, memanfaatkan panca indera yang dimiliki peserta didik dalam proses belajar mengajar. Keempat, mengelompokkan dan menggunakan 3 poin dalam mengajar, yaitu jumlah, bentuk, dan bahasa. Kelima, mengembangkan alat berpikir peserta didik dalam menerima sebuah pengetahuan. Keenam, melalui perkembangan alat peserta didik dituntut untuk memupuk perasaan dan penghargaan terhadap alam sekitarnya. Tujuh, menempatkan pengalaman jasmani dan akal dalam pengalaman moral dan rohani. Hal penting menurut Pestalozzi. Pemikiran Pestalozzi yang tidak kalah penting yaitu learning by doing, belajar sambil melakukan. Sebagai pengajar harus bisa melakukan metode learning by doing, yang berarti pendidikan tidak harus berpusat pada guru, tetapi sebaiknya pendidikan harus berpusat pada anak.
Dengan belajar aktif, anak akan dapat lebih mengeksplorasi, mencoba, mengobservasi, melakukan sendiri kegiatan sehari-hari. Barulah anak belajar yang sebenarnya. Pestalogi yakin segala bentuk pendidikan adalah melalui panca indera dan pengalaman serta potensi yang dikembangkan. Belajar yang terbaik adalah mengenal beberapa konsep dengan panca indera. Ibu adalah seorang pahlawan dalam dunia pendidikan yang dilakukan sejak awal kehidupan anak. Ini referensinya, beberapa referensi yang saya baca. Sekian, Prof. Johar. Baik, terima kasih Kang Seto. Nah, intinya dari pemikiran pestalogi ini kan bahwa pertama pembelajaran harus siswa yang aktif gitu ya. Iya, Siswa yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator gitu ya. Mungkin kalau dikaitkan dengan apa aliran filsafat pendidikan ya mungkin ini masuk pada apa aliran kognitif ya, aliran kognitif atau aliran konstruktivisme gitu ya, bahwa siswa itu diberi kesempatan seluas-luasnya gitu ya untuk mengkonstruk kembali gitu ya, membangun pengetahuannya gitu ya. Nah, membangun pengetahuan melalui tadi pemanfaatan panca indera ya, model pembelajaran yang seperti model pembelajaran penemuan gitu ya, inquiry. Nah, kemudian itu sangat dianjurkan gitu ya, merujuk pada teori pestalogi. Jadi, guru memiliki fungsi sebagai fasilitator saja. Itu terima kasih Kang Seto. Mangga berikutnya bisa beberapa orang lagi nggak apa-apa. Ya, izin Prof. Mangga, Saya Kang Fajar. ya. Mangga Kang Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, eh, Baik, saya mau me- memaparkan sedikit untuk kajian historis terhadap tokoh-tokoh pendidikan sebagai landasan pendidikan. Eh, Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Ini penggalan kalimat dari Bapak kita, Insinyur Soekarno. History itu sendiri berasal dari bahasa Inggris dan ini juga berasal dari bahasa Yunani yaitu historia yang berarti orang pandai. Sejarah atau historis adalah suatu keadaan atau kejadian pada masa lampau di mana adanya peristiwa yang menjadi sebuah acuan untuk mengembangkan suatu kegiatan atau kebijakan pada saat ini. Sedangkan pendidikan adalah sebuah proses yang arif dan terencana dan berkesinambungan guna mendorong atau memotivasi peserta didik dalam mengembangkan potensi anak. Landasan historis memberikan peranan yang penting karena dari sebuah landasan historis atau sejarah bisa membuat arah pemikiran kepada masa depan. Menurut Siddhartha, sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Ya, ini saya coba merangkum dari beberapa zaman eh, yang berkaitan dengan pendidikan. Pertama, zaman realisme yang menghendaki pikiran yang praktis. Menurut aliran ini, pengetahuan yang benar diperoleh tidak hanya melalui penginderaan semata, tetapi juga melalui persepsi penginderaan. Tokoh dari zaman realisme ini adalah Franz, sangat diperlukan
pengetahuannya sendiri dan bertindak untuk dirinya. Tokoh pendidikan pada zaman ini, pada abad ke-18, dengan teori yang terkenal dari John Locke itu adalah Leon tabula rasa atau a blank sheet of paper, yaitu mendidik seperti menulis di atas kertas putih dan dengan kebebasan dan kekuatan akal yang dimilikinya manusia digunakan untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Kemudian pada zaman naturalisme sebagai reaksi terhadap aliran rasionalisme, pada abad ke-18 muncullah aliran naturalisme dengan tokohnya yaitu J.J. Rousseau. Aliran ini menentang kehidupan yang tidak wajar sebagai akibat dari rasionalisme, seperti korupsi, gaya hidup yang dibuat-buat, dan sebagainya. Kemudian pada zaman developmentalisme yang berkembang pada abad ke-19, aliran ini memandang pendidikan sebagai suatu proses perkembangan jiwa, sehingga aliran ini sendiri disebut gerakan psikologis dalam pendidikan. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Pestalozzi, kemudian Johann Friedrich Herbart, Friedrich Wilhelm Froebel di Jerman, dan Stanley Hall di Amerika Serikat. Kemudian zaman nasionalisme muncul pada abad ke-19 sebagai upaya membentuk patriot-patriot bangsa dan mempertahankan bangsa dari kaum imperialis. Tokoh-tokohnya adalah Lakota dari Prancis, kemudian Fichte dari Jerman, dan Jefferson dari Amerika Serikat. Kemudian zaman liberalisme, positivisme, dan individualisme yang lahir pada abad ke-19, liberalisme berpendapat bahwa pendidikan adalah alat untuk memperkuat kedudukan penguasa pemerintahan yang dipelopori dalam bidang ekonomi oleh Adam Smith, dan siapa yang banyak berpengetahuan dialah yang berkuasa, yang kemudian mengarah pada individualisme, sedangkan positivisme percaya kebenaran yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga kepercayaan terhadap agama semakin melemah. Tokoh aliran positivisme adalah Auguste Comte. Kemudian, zaman sosialisme, aliran sosial dalam pendidikan muncul pada abad ke-20 sebagai reaksi terhadap dampak liberalisme, positivisme, dan individualisme. Tokohnya adalah Paul Natorp dan George Kurzensteiner di Jerman, serta John Dewey di Amerika Serikat. Menurut aliran ini, masyarakat memiliki arti yang lebih penting daripada individu, ibarat atom. Individu tidak ada artinya bila tidak berwujud benda. Oleh karena itu, pendidikan harus diabdikan untuk tujuan-tujuan sosial. Untuk sejarah pendidikan di Indonesia, ada 3 tokoh besar yang saya rangkum, yaitu Muhammad Syafi'i, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammad Syafi'i, beliau mendirikan sekolah Indonesia Netherlands School di Sumatera Barat pada tahun 1962. Sekolah ini dikenal dengan sekolah kayu tanam yang bertujuan membina anak-anak ke arah hidup yang merdeka melalui pendidikan hidup mandiri. Kemudian Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Sifat, sistem, dan metode pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara ini diringkas ke dalam 4 kawasan, yaitu asas taman siswa, pancadharma, adat istiadat, dan semboyan atau lambang. Semboyan yang terkenal yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarsa Sung Telada, Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Kemudian tokoh nasional Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam dengan nama Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah ini sebagian besar memusatkan diri pada pengembangan agama Islam dengan tujuan mewujudkan orang Muslim yang berakhlak mulia dan percaya kepada diri sendiri. Nah, ini pada zaman kolonial Belanda,
pada awal abad ke-20, Belanda menerapkan politik etis yang berpengaruh pada pendidikan sebagai berikut. Pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda untuk anak Belanda, kemudian untuk anak Indonesia juga, dan untuk anak Cina. Sekolah dengan pengantar bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Pendidikan lanjutan, kemudian dari sekolah dasar ini ada pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan pendidikan kejuruan. Menurut Nasution, ada 6 prinsip politik pendidikan kolonial Belanda di Indonesia, yaitu dualisme dalam pendidikan dengan adanya sekolah anak Belanda dan untuk anak pribumi, untuk anak orang Belanda dan tidak berada. Kemudian yang kedua adalah gradualisme yang ekstrim dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia. Yang ketiga itu prinsip konkordansi yang memaksa semua sekolah berorientasi barat, mengikuti model sekolah di Nederland dan menghalangi penyesuaiannya dengan keadaan di Indonesia. Keempat, kontrol sentral yang ketat. Kelima, tidak adanya perencanaan pendidikan sistematis. Keenam, pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah. Ya ini saat penjajahan memang sangat terbatas sekali eh, rencana atau lulusan untuk anak pribumi di Indonesia. Kemudian pada zaman kolonial Jepang ini ada perbedaan. Eh, yang pertama, masa Jepang kegiatan pendidikan dan pengajaran menurun. Akibatnya angka buta huruf angka buta huruf pada saat itu meningkat. Kemudian Jepang menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi luas, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Ini adalah awal mula bahasa Belanda diganti jadi bahasa Indonesia saat penjajahan Jepang. Kemudian yang kedua adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda. Nah, di sini anak anak pejabat, anak daerah yang miskin atau yang kaya di sini mulai dihilangkan batasan-batasannya, jadi disatukan. Sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu kemudian dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Pertama, pendidikan sekolah rakyat. Lama studinya 6 tahun, termasuk sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. Kemudian pendidikan lanjutan terdiri dari Sotocugako, sekolah menengah pertama, dengan lama studi 3 tahun, dan Kotocugako, sekolah menengah tinggi, juga dengan lama studi 3 tahun. Sekolah guru terdiri, adapun sekolah guru terdiri dari sekolah guru 2 tahun, kemudian ada sekolah guru 3 tahun, dan sekolah guru lama pendidikannya sampai 6 tahun. Nah, itu saat zaman kolonial Jepang, dan saat zaman kemerdekaan awal ini konsentrasi pendidikan pada saat ini bukanlah prioritas utama karena banyaknya saat itu pemberontakan-pemberontakan. Jadi fokus pada saat itu belum benar-benar fokus ke pendidikan. Kemudian pada zaman Orde Lama, setelah diadakannya konsolidasi yang intensif, sistem pendidikan Indonesia terdiri atas pendidikan rendah, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di samping itu, pendidikan nasional zaman Orde Lama adalah pendidikan yang dapat membangun bangsa agar mandiri, sehingga dapat menyelesaikan revolusinya baik di dalam maupun di luar. Pendidikan yang secara spiritual membina bangsa yang berPancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Sosialisme membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berwilayah dari Sabang sampai Merauke, menyelenggarakan masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur lahir batin. Penjajahan, penindasan, dan penghisapan ke arah
dan pengisapan ke arah perdamaian, persahabatan nasional yang sejati dan abadi. Pada zaman Orde Baru, menurut Orde Baru, pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam sekolah dan di luar sekolah, dan berlangsung seumur hidup, dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, masyarakat. Memungkinkan adanya Pendidikan pada masa ini memungkinkan adanya penghayatan dan pengamalan Pancasila secara meluas di masyarakat, tidak hanya di dalam sekolah sebagai mata pelajaran di setiap jenjang pendidikan. Di samping itu, dikembangkan kebijakan link and match di bidang pendidikan. Konsepnya terkait dan kepadanan ini dijadikan strategi operasional dalam meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar. Inovasi-inovasi pendidikan juga dilakukan untuk mencapai sasaran pendidikan yang diinginkan. Sistem pendidikannya adalah sentralisasi dengan berpusat pada pemerintah pusat. Eh, untuk implikasi sejarah terhadap konsep pendidikan nasional di Indonesia sendiri, pendidikan terus berkembang sampai saat ini ke arah yang lebih baik. Hal ini telah ditandainya muncul pasal 2 Undang-Undang 1989 yang mengatur tentang sistem pendidikan. Saat ini sistem pendidikan nasional terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Jalur, Jenjang, dan Jenis Pendidikan. Bagian ke-1 Umum Pasal 13 Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya pendidikan. Pembahasan tentang landasan sejarah di atas memberi implikasi konsep-konsep pendidikan sebagai berikut. Pertama, untuk tujuan pendidikan. Yang tinggi yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja nyata. Yang kedua, untuk proses pendidikan, terutama proses belajar mengajar dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Melaksanakan metode global untuk pelajaran bahasa, mengembangkan kemandirian dan kerjasama siswa dalam pembelajaran, mengembangkan pembelajaran lintas disiplin ilmu, demokratisasi dalam pendidikan, serta mengembangkan ilmu dan teknologi. Kemudian dari sisi kebudayaan nasional, pendidikan harus juga memajukan kebudayaan nasional. Emil Salim dalam Pidarta mengatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncaknya budaya daerah dan menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak ditelan oleh budaya global. Yang keempat adalah inovasi-inovasi pendidikan. Inovasi-inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia barat, sehingga diharapkan pada akhirnya membentuk konsep-konsep pendidikan yang bercirikan Indonesia. Untuk penutup perjalanan sejarah yang menjadi landasan historis kependidikan di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa masa-masa tersebut memiliki wawasan yang tidak jauh berbeda satu dengan yang lain. Mereka sama-sama menginginkan pendidikan bertujuan eh, mengembangkan individu peserta didik dalam arti memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensi mereka secara alami dan seperti apa adanya. Tidak perlu diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu. Sementara itu, pendidikan pada dasarnya hanya memberi bantuan dan layanan dengan menyiapkan segala sesuatunya. Dengan demikian, mereka berharap hasil pendidikan dapat berupa ilmuwan, inovator, orang yang peduli dengan lingkungan, serta mampu memperbaikinya dan meningkatkan peradaban manusia. Hal ini dikarenakan pendidikan selalu dinamis, mencari yang baru, memperbaiki, dan memajukan diri, agar tidak ketinggalan zaman dan selalu berusaha menyongsong zaman yang akan datang.
atau untuk dapat hidup dan bekerja senapas dengan semangat perubahan zaman. Akhir kata, pendidikan mewariskan peradaban masa lampau sehingga peradaban masa lampau yang memiliki nilai-nilai luhur dapat dipertahankan dan diajarkan lalu digunakan generasi penerus lalu digen- maaf lalu digunakan generasi penerus dalam kehidupan mereka di masa sekarang. Dengan mewariskan dan menggunakan karya dan pengalaman masa lampau, pendidikan menjadi pengawal, perantara, dan pemelihara peradaban. Dengan demikian, pendidikan memungkinkan peradaban masa lampau diakui eksistensinya dan bukan merupakan harta karun yang tersia-siakan. Terima kasih. Sekian pemaparannya. Mohon maaf bila terlalu panjang, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Tidak apa-apa, Pak Fajar yang sudah secara komprehensif ini merangkum ya. Nah, ini merangkumkan mulai dari tokoh gitu ya, nasional, perkembangan pendidikan internasional dengan bertokohnya dan pemikirannya ya. Nah, itu kemudian nyambung ke sistem pendidikan nasional ya, diungkap mulai dari sejarah gitu ya. Kan cukup menarik gitu ya. Bagaimana sistem pendidikan kita di zaman Belanda, di zaman Jepang gitu ya, zaman kemerdekaan awal gitu. Dan sampai itu kira-kira kalau kita lihat sejarah ya, perkembangan dan tokoh pendidikan ya, dan tokoh pendidikan. Baik, mungkin masih ada waktu. Siapa yang mau? Pak Andi mau berbagi, Pak Andi? Nah ini mau dengar suara dari timur nih. Pak Andi, mangga mau berbagi, Pak Andi? Pak Andi Zainal, boleh berbagi tokoh hasil bacaannya? Ya, oke, mangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kedengaran, Pak? Suaranya belum muncul, Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes, Kan dicoba suaranya masih belum tes, kedengaran. tes, tes, Nah, tes, baru Pak. Halo. masih kurang, suaranya kurang keras. Boleh ditambah volume suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditambah lagi Pak Andi, bisa sedikit suara volumenya. Enggak, Pak Andi. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute, Pak Andi. Nah,
Kalau lemah sinyalnya mungkin videonya nggak apa-apa ditutup Pak. Kadang-kadang videonya Ya, perlu. sudah Pak. Muncul Pak. Nggak ada ya. Ya, sudah Silakan. ada Pak. Ya, Ya ya. sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan memaparkan salah satu tokoh penduduk kita, yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Beliau adalah salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, dikenal cerdas dan memiliki perspektif pemikiran yang jauh ke depan, melampaui pada zamannya. Sikapnya sangat nasionalis, dalam arti dia memiliki kesadaran politik yang tinggi dalam konteks berbangsa dan bernegara. Terus biografi beliau, ini Kiai Haji Wahid Hashim yang akrab disapa dengan Gus Wahid, lahir pada tanggal tanggal ya, pada tanggal 5 Rabiul Awal 1333 Hijriah pada hari Jumat ya, bertepatan dengan 1 Juni 1914 di desa Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Oleh ayahnya, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau diberi nama Muhammad Asy'ari, terambil dari nama neneknya. Karena dia dianggap nama tersebut tidak cocok dan berat, maka namanya diganti dengan Abdul Wahid. Pengambilan dari nama seseorang datuknya. Namun, ibunya kerap sekali memanggil dengan nama Mudin. Sedangkan para santri dan masyarakat sekitar sering memanggil dengan sebutan Gus Wahid. Sebuah panggilan yang kerap ditujukan untuk menyebut putra seorang kiai Jawa Timur. Sejak usia 5 tahun, ia belajar membaca Al-Quran pada ayahnya setiap selesai sholat maghrib dan duhur. Sedang pada pagi hari, ia belajar di madrasah Salafiyah di dekat rumahnya. Dalam usia 7 tahun, dia mulai mempelajari kitab Fat Al-Qarib atau kemenangan bagi yang dekat, dan kitab Al-Mahaj Al-Kawim atau jalan yang lurus. Ketika berusia 12 tahun, Wahid Hashim telah menamatkan studinya di Madrasah Salafiyah Tebu Ireng. Lalu beliau belajar ke Pondok Silawan Panji Sidoarjo, di Pondok Kiai Hashim bekas mertua ayahnya. Dari sana, ia belajar kitab-kitab Badayah, Sulamut, Taufik, Takrib, dan Tafsir Jalalain. Gurunya Kiai Hashim sendiri dan Kiai Hosin Panji. Namun ia hanya belajar dalam hitungan hari, yaitu selama 25 hari, tidak sebagai mana santri sebelumnya. Kepribadian Wahid Hashim. Wahid Hashim hidup dalam lingkungan pesantren yang tentu sangat religius yang membentuk kepribadiannya dalam cara bergaul, berorganisasi, mendidik menjadi seorang pemimpin, dan bahkan menjadi seorang negarawan. Kepribadian Wahid Hashim adalah kepribadian lintas batas, artinya tidak sekedar dibentuk dari pergeseran dialektiknya dengan komunitas pesantren dan umum, tapi dengan berbagai komunitas seperti organisasi pergerakan Islam, partai politik, dan juga birokrasi pemerintahan ketika beliau menjabat sebagai Menteri Agama. Pemikiran pendidikan Kiai Haji Wahid Hashim. Pemikiran pendidikan Islam Wahid Hashim dapat dicermati pada beberapa karya beliau yang dimuat di media, yang setidaknya terdapat 7 judul. Seperti Abdullah Qubaid sebagai pendidik. Dalam buku ini, Kiai Haji Abdul Wahid Hashim membeberkan prinsip dalam pendidikan, yaitu
Pertama, percaya kepada diri sendiri atau prinsip kemandirian. Yang kedua, yaitu kesabaran. Yang ketiga, pendidikan adalah proses bukan serta-merta. Yang keempat, keberanian. Yang kelima, prinsip tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Orientasi pendidikan Islam Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Sebagai seorang santri pendidikan agama, fokus utama pemikiran Wahid Hashim adalah meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam. Upaya peningkatan kualitas tersebut menurut Wahid Hashim dilakukan melalui pendidikan khusus pesantren. Dari sini dapat dipahami bahwa kualitas manusia muslim sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya kualitas jasmani, rohani, dan akal. Kesehatan jasmani dibuktikan dengan tiadanya gangguan fisik ketika berkreativitas. Sedangkan kesehatan rohani dibuktikan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Di samping sehat jasmani dan rohani, manusia muslim harus memiliki kualitas nalar atau akal yang sentiasa diasah sedemikian rupa sehingga mampu memberikan solusi yang tepat, adil, dan sesuai dengan ajaran Islam. Perintis pendidikan klasikal dan pendidikan modern di dunia pesantren. Mendudukkan para santri dalam posisi yang sejajar atau bahkan bila mungkin lebih tinggi dengan kelompok lain, artinya menjadi obsesi yang tumbuh sejak usia muda. Ia tidak ingin melihat santri berkedudukan rendah dalam pergolakan masyarakat. Oleh karena itu, sepulang dari menimba ilmu pengetahuan, ia berkiprah secara langsung membina pondok pesantren asuhan ayahnya. Pertama-tama, ia mencoba menerapkan model pendidikan klasikal dengan memadukan unsur ilmu agama dan ilmu umum di pesantrennya. Ternyata, uji coba tersebut dinilai berhasil. Karena itu, ia dikenal sebagai perintis pendidikan klasikal dan pendidikan modern di dunia pesantren. Untuk pendidikan pondok pesantren, Wahid Hashim memberikan sumbangsi pemikirannya untuk melakukan perubahan, bukan perubahan di dunia pesantren yang harus dilakukan, mulai dari tujuan hingga metode pengajarannya. Tujuan pendidikan Wahid Hashim. Menurut beliau, tujuan pendidikan adalah untuk menggiatkan santri yang berakhlakul karimah, bertakwa, dan memiliki keterampilan untuk hidup. Artinya, dengan ilmu yang dimiliki, ia mampu hidup layak di tengah masyarakat. Mandiri, tidak jadi beban bagi orang lain. Santri yang tidak mempunyai keterampilan hidup, ia akan menghadapi berbagai problematika yang akan menyempitkan perjalanan hidupnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pendidikan Wahid Hashim bersifat teoritris atau ketuhanan sekaligus antroposentris atau kemanusiaan. Artinya bahwa pendidikan itu harus memenuhi antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, moralitas dan akhlak dengan titik tekan pada kemampuan kognitif iman, afeksi atau ilmu, dan psikol motor amal akhlak yang mulia. Materi pendidikan Wahid Hashim. Menurut yang dirancang oleh Wahid Hashim dalam pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu-ilmu agama Islam seperti fikih, tafsir, hadis, dan ilmu agama lainnya. Yang kedua, ilmu non-agama seperti ilmu jiwa dan matematika. Yang ketiga, kemampuan bahasa yaitu bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Indonesia. Metode pendidikan. Adapun metode pendidikan dijalani oleh Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, yaitu banyak mencontoh model pendidikan ayahnya, yaitu Hashim Asy'ari, berupa penanaman kepercayaan diri yang tinggi terhadap muridnya. Ini sebagai bukti bahwa pemikiran Wahid Hashim dengan ayahnya, yaitu Hashim Asy'ari, banyak sekali persamaannya. Atau dengan kata lain, bahwa sistem dan teknik yang diterapkan Wahid Hashim merupakan kelanjutan dari sistem dan teknik Hashim Asy'ari. Adapun contohnya seperti pertama, tanggung jawab murid. Tidak menunda-nunda kesempatan dan belajar dan tidak malas. Berhati-hati menghindar hal-hal yang kurang bermanfaat.
memuliakan dan memperhatikan guru, mengikuti jejak guru, dan lain-lain. Yang kedua itu tanggung jawab guru, bersikap tenang dan selalu berhati-hati dalam bertindak, mengamalkan sunnah Nabi, tidak menggunakan ilmunya untuk meraih gemerlap dunia. Yang terakhir yaitu berakhlak karimah dan selalu menaburkan salam. Silakan Prof. Dari kerja saya, tokoh salah Ya, satu pendidik yaitu Kiai baik. Haji Abdul Wahid Hashim. Baik. Terima kasih Pak Andi ya sudah menjelaskan salah satu tokohnya ya yang dikenal dengan Wahim ya. Wahid Hasim ini ayahnya Gus Dur ya. Nah, ini Iya, ayah Pak. Gus Dur. Iya, Jadi Prof. kira-kira itu salah satu tokoh ya. Masih ada 10 menit mungkin siapa yang mau Saya Pak Prof. Takdir? Siap Pak Takdir. Oh, enggak. Sudah terlihat, Prof. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menjelaskan tugas keempat, yaitu kajian hotoris terhadap tokoh-tokoh pendidik sebagai landasan pendidikan. Yang saya angkat di sini yaitu Syekh Yusuf yang dikenal di Makassar sendiri, yaitu Tuanta Malaka, Salamaka. Yang pertama, asal-usulnya. Di sini saya menjelaskan nama dan gelarnya. Untuk nama kecilnya, dia dipanggil dengan Muhammad Yusuf. Nama lengkapnya di sini ada dua dalam bahasa Arab, Al-Syekh Al-Hajj Yusuf Abu Al-Mahazin Hidayatullah Taj Al-Khalawati Al-Makassari, yang artinya Syekh Haji Yusuf yang mempunyai berbagai macam kebijakan, anugerah Allah, mahkota Khalwatiyah, anak Makassar. Nah, di sini nama di kalangan orang-orang Makassar yang diberikan yaitu Tuan Salamaka, artinya Tuan kita yang memperoleh berkah keselamatan. Yang kedua, kelahiran dan orang tua. Di sini Muhammad Yusuf dilahirkan di Istana Talok, Parangloe, pada tanggal 3 Juli 1626 Masehi, bertepatan 8 Syawal 1036 Hijriah. Muhammad Yusuf berasal dari kalangan bangsawan Makassar. Kua dan Talo dari garis keturunan ibu, sedangkan ayahnya adalah Abdullah Khidir, seorang Karaim Palile, di mana yang disebut Karaim Palile di sini yaitu bangsawan berkelana yang dijuluki Tuan Tak Manjalawi, artinya tuan dari negeri Manjalawi. Sejarah hidup Syekh Yusuf. Ada ketiga di sini poin. Yang pertama, pengetahuan agama yang luas. Syekh Yusuf itu tumbuh dalam keluarga yang peduli dengan pendidikan agama dan dia menjadi seorang cendekiawan yang agama yang ulung. Terus yang kedua, penahanan dan pelarian. Setelah ditahan oleh penjajah, Syekh Yusuf melarikan diri ke timur untuk melanjutkan perjuangannya melawan penjajahan. Yang ketiga, pemimpin perlawanan di Banten. Di Banten sendiri, Syekh Yusuf menjadi pemimpin dalam memperjuangkan para pahlawan lokal melawan penjajah Belanda. Di sini peran Syekh Yusuf dalam perjuangan melawan penjajahan. Perannya di sini yang pertama, penguasaan strategi perang. Syekh Yusuf di sini berperan penting dalam mengembangkan strategi perang melawan penjajah dengan memanfaatkan pengetahuan agama dan kecerdasannya. Yang kedua, penyebaran semangat perlawanan. Melalui pidato-pidatonya, Syekh Yusuf mampu menginspirasi dan menyatukan masyarakat untuk berjuang melawan penjajah. Di sini dia sebagai penggerak penyemangat. Terus yang ketiga, pengorganisiran perlawanan. Syekh Yusuf membantu dalam pengorganisiran perlawanan rakyat untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Terus selanjutnya, kontribusi intelektual Syekh Yusuf dalam bidang agama. Yang pertama, penulis kitab kuning.
Syekh Yusuf telah menulis beberapa kitab kuning yang berisikan ajaran Islam yang menjadi pedoman spiritual bagi umat. Kedua, penceramah dan nasihat. Syekh Yusuf dikenal sebagai seorang penceramah dan memberikan nasihat yang mendalam bagi umat Islam. Ketiga, pembuat doa-doa terkenal. Doa-doanya yang bermakna mendalam dan menginspirasi banyak digunakan oleh kaum muslimin dalam berbagai kesempatan. Terus karya-karya legendaris Syekh Yusuf di sini yang saya bisa angkat cuma 3, yaitu Kitab Tajul Muluk, kitab yang berisikan ajaran kehidupan berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta kisah-kisah teladan dari Nabi dan Rasul. Kedua, Kitab Fathul Isar, kitab yang membahas tentang cara berpakaian menurut agama Islam menjadi pedoman dalam berpakaian sesuai syariat agama. Yang ketiga, Kitab Manaqib, kitab yang menceritakan keagungan dan perjalanan hidup beberapa pemimpin dan tokoh agama di Banten. Pendidikan dalam perspektif Syekh Yusuf. Bagi Syekh Yusuf, pendidikan tidak hanya mengacu pada akuisisi pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan kepribadian dan nilai-nilai moral. Pendidikan haruslah menyeluruh dan holistik. Next, prinsip-prinsip pendidikan Syekh Yusuf. 1. Pendidikan multidisiplin. Syekh Yusuf percaya bahwa pendidikan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu untuk mempersiapkan siswa menghadapi beragam tantangan. Kedua, pendidikan karakter. Syekh Yusuf sangat menekankan pentingnya pembentukan karakter dan moralitas dalam proses pendidikan. Yang ketiga, pendidikan berbasis pengalaman. Menurut Syekh Yusuf, pengalaman adalah guru terbaik. Pendidikan harus menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung. Kontribusi Syekh Yusuf dalam dunia pendidikan. Syekh Yusuf memperkenalkan metode pembelajaran interaktif dan inklusif, serta memperjuangkan pendidikan yang menata di masyarakat. Dia juga mendirikan pesantren-pesantren yang menjadi pusat pendidikan. Karakteristik pendidikan yang ditekankan Syekh Yusuf. 1. Kebebasan berpikir. Syekh Yusuf mengajarkan pentingnya memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir kritis dan berkreativitas. Kedua, etos kerja keras. Syekh Yusuf menekankan pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Ketiga, toleransi dan keadilan. Syekh Yusuf mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan dan memperlakukan semua orang dengan adil dan hormat. Metode mengajar Syekh Yusuf. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif. Syekh Yusuf mendorong siswa untuk belajar melalui diskusi dan kerjasama dengan sesama. Yang kedua, pelajaran mandiri. Syekh Yusuf mendorong siswa untuk mengembangkan kemandirian dalam belajar dan mengambil tanggung jawab atas proses pendidikan mereka sendiri. Yang ketiga, pembelajaran basis praktek. Syekh Yusuf mengembangkan pembelajaran yang berfokus pada pengalaman langsung dan eksperimen di dalam dan di luar kelas. Kesimpulan dan pesan penting yang bisa kita ambil dari Syekh Yusuf. Dalam rangkaian pemikirannya, Syekh Yusuf menekankan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter dan nilai-nilai moral. Pendidikan adalah sarana untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi manusia dan masyarakat, khususnya untuk anak muda ke depannya. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Pak Takdir. Ini salah satu tokoh ya. Nah, salah satu tokoh lokal yang sudah mendunia sebetulnya ya. Yusuf ini tokoh dari Makassar yang sudah sangat terkenal gitu ya. Nah, di dalam kan baik nasional maupun internasional. Nah, teman-teman itu boleh menggali ya, seperti tokoh lokal yang seperti Pak Takdir itu kalau memungkinkan itu bisa tokoh-tokoh itu digali menjadi masalah gitu ya. Nah, ini Syekh Yusuf itu yang di Goa ya, Takdir ya, Iya, Prof. yang terkenal. Kalau masjid yang di Makassar itu masjid apa? Eh, eh, yang masjid kalau di Makassar ada 2, Masjid Raya Makassar sama Masjid Al-Markas, Prof. Yang Kalau tertua yang itu yang di Al-Markas. Kalau Al-Markas di ya. ya, kalau yang di Goa itu memang namanya Masjid Syekh Yusuf, yang di maksudnya beda lagi anunya, Prof. Beda ya. Kabupatennya. Ya, Al-Markas dengan yang masjid di Goa beda berarti ya? beda, Prof. Nah, berhubung itu dosen saya yang desain, Prof. Oh, Dosen S1 saya. yang mana? Yang Yang di di Goa, Goa? Prof. Yang di Goa. Oke, yang di Goa. Iya.
Ya, saya pernah ke Al-Markaz gitu ya. Al-Markaz yang di Goa belum pernah. Ya, Al-Markaz itu kan ada nama Yusuf, tapi Yusuf sebagai Pangdam waktu itu ya. Nah, Ya, ya, Jenderal betul. Jenderal Yusuf. Jadi orang dari Jawa itu ya. Oke, baik teman-teman karena waktunya sudah habis ya untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nah, minggu depan mungkin saya kasih soal dulu lah. Kan harus UTS nanti dikerjakan di mungkin 1 hari ya. Nah, nanti saya kasih soalnya dikerjakan 24 jam ya, kemudian nanti di-upload di Google Drive ya. Nah, jadi tidak langsung dikerjakan ya. Jadi mungkin minggu depan saya hanya memberikan soal aja bisa melalui Kang Irfan ya. Nah, nanti teman-teman bisa mengerjakannya sekitar kira-kira 24 jam ya. Nah, nanti boleh kirim ke Google Drive nanti yang disiapkan Kang Irfan. Baik, mungkin itu saja. Kang Irfan, mangga di foto dulu untuk bukti. Baik, terima kasih Prof atas eh, perkuliahannya hari ini. Untuk rekan-rekan dimohon untuk dibuka ya kameranya bagi yang bisa dibuka kameranya. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, izin saya screenshot untuk absensi kajian pedagogik hari ini. 1, 2, 3. Baik, sudah selesai, Prof. Terima kasih Baik, atas terima kasih. pemaparan perkuliahannya hari ini. Enggak, kita akhiri kegiatan perkuliahan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam ya, Waalaikumsalam izin warahmatullahi lip wabarakatuh. warahmatullahi ya. Terima wabarakatuh. kasih, Prof. Oke, izin Terima lip. kasih, Prof. Izin live. Mau pi mandi. Izin ngopi, boleh nggak? Silahkan sok-sok. Saya mau mandi dulu. Pantes kecium bau ke sini, Bang. Kita pindah ruang ya, yang perancangan. Iya, Kang. Kita ke room 8 ya. 8 ya. Ya. Udah ada yang isi itu room 8 siapa? Buat yang riset, buat